Hari ini saya tahu tema kita bulan ini di Rock Ministry adalah Love That Changed the World ya. Kasih yang sanggup mengubahkan dunia. Tapi hari ini kita bicara tentang bekerja adalah panggilan. Nah, kita sepakat dulu ini. Kasih yang akan mengubahkan dunia itu lebih efektif, produktif kita bicarakan di tempat ini atau kita aplikasikan di tempat kerja kita. Coba saudara renungkan dulu. Kasih yang akhirnya bisa mengubah dunia itu, benar-benar bisa mengubah, sebaiknya kita cuma bicarakan di tempat ini atau kita aplikasikan di tempat di mana kita bekerja. Di tempat kita bekerja ya, setuju ya? Yang setuju di tempat bekerja siapa? Yang lain enggak? Yang lain cukup jadi 20 golden love song. Love change the world, love change. Mau begitu? Nothing's gonna change my love for you. Enggak bercanda saudara. Jadi, menurut pendapat saya memang kasih itu akan bisa dirasakan, akan bisa menjamah orang, akan bisa menyentuh orang, akan orang bisa tahu bahwa kita mengalami kasih Tuhan. Waktu di dalam kita bekerja, kita menganggap pekerjaan itu sebagai sebuah panggilan. Nah, kita sepakat dulu sekarang tentang panggilan. Kejadian 2 ayat 15 mengatakan waktu Tuhan pertama kali mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kira-kira ini bicara apa saudara? Bekerja enggak? Setuju ya? Bekerja ya? Sudah dikotbahkan toh beberapa minggu lalu. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, semua aktivitas kita, mau itu di rumah, di kantor, di toko, di dalam komunitas kita ini juga, yang kita lakukan karena Tuhan suruh atau untuk Tuhan, kita setuju nggak itu kita sebut panggilan? Sepakat ya? Ragu-ragu Mas Ian. Sebab panggilan itu konotasinya pelayanan sebab. Kalau bekerja konotasinya ngejar karir. Cari duit dan lain sebagainya. Iya enggak? Panggilan itu cuma untuk sesuatu yang enggak dibayar. Pelayanan itu untuk sesuatu yang gratis. Kalau bekerja bisnis itu untuk uang. Framingnya begitu kan? Yang selama ini kita pahami. Nah sekarang kita sepakat dulu. Segala sesuatu yang kita lakukan, mau di sini, mau di luar sana, yang itu adalah diperintahkan Tuhan dan kita kembalikan semuanya kemuliaannya untuk Tuhan. Itu adalah panggilan. Setuju dulu? Oke. Kalau nggak setuju kita nggak lanjut, kita harus bahas ini dulu. Kalau sudah setuju baru kita lanjut. Jadi pekerjaan adalah sebuah panggilan. Nah sekarang kita baca Efesus 6 ayat 5-9 dikatakan gini. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia. Kira-kira Paulus nulis ini dalam konteks apa? Pelayanan atau pekerjaan? Karena dia ngomong taatilah Tuanmu, bosmu, majikanmu kan. Yang ada di dunia. Pelayanan atau pekerjaan? Konteksnya kira-kira. Saudara nggak nganggap saya sebagai tuan kan? Saudara nggak nganggap saya sebagai majikan kan? Meskipun kadang-kadang kita berlagak seperti majikan. Tapi kita hamba. Semua kita di sini hamba. Nah, jelas kalau kita baca ayat dari Efesus ini, Paulus sedang berbicara kepada orang-orang yang sedang ada dalam konteks bekerja. Saudara. Kemudian dia ngomong lagi begini. Taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Berarti ada yang tidak takut dan gentar, ada yang tidak tulus hari itu. Makanya dia tulis surat ini. Setuju ya? Berarti yang bekerja, yang pelayanan, yang
volunteer, yang full timer, yang apapun namanya, ada yang tidak tulus. Betul nggak? Ragu-ragu lagi. Iya. Ada yang nggak tulus, tapi ada yang tulus. Berbahagialah saudara yang nggak tulus hari ini mendengar khotbah ini. Nah, kan gitu kan? Yang sudah tulus nggak apa-apa, dengerin aja. Takut dan gentar bukan takut karena diancam nanti dipecat atau di SP atau di punishment oleh manajemen. Takut dan gentar adalah sebuah sikap respect sebenarnya. Sikap yang menghormati dengan tulus. Bukan cuma asal Bapak senang. Bukan. Takut dan gentar seperti kita dengan Tuhan kan takut dan gentar enggak. Bukannya kita takut mau dihukum kan. Karena Bapak kita di sorga bukannya polisi atau satpam yang lihat-lihat ke bumi cari kesalahan kita dan mau menghukum kita kan. Sehingga kita ketakutan. Seperti orang di lampu merah sekarang dipasangin kamera-kamera. Bukan begitu kan. Tapi takut dan gentar lebih kepada sikap hati kita yang menghargai, menghormati dengan tulus, saudara. Dan itu enggak boleh cuma berlaku kepada Tuhan, kata Paulus. Tapi juga kepada majikanmu, kepada orang yang Tuhan taruh punya otoritas di atasmu. Termasuk orang tua, termasuk majikan kita di kantor, dan semuanya. Jadi jelas ya, ada yang enggak tulus. Sama seperti kamu taat kepada Kristus, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Nah, Paulus habis nulis dengan konteks taatilah Tuhanmu di dunia yang kita langsung mengarah kepada marketplace, kepada pekerjaan. Sekarang dia bilang melayani. Nah, saya rasa Paulus sengaja ini. Karena kita biasa mendikotomikan memang. Kita biasa banget membedakan antara pelayanan, kegiatan gerejawi, kegiatan rohani, dengan kegiatan yang kita sebut dalam tanda kutip sekuler. Saya mau beritahu, itu ide Yunani. Sekuler. Cari duit. Kalau cari duit, sekuler harus profesional. Kalau di gereja, harus kasih karunia. Nggak perlu profesional. Wow. Nggak heran kalau akhirnya organisasi gereja tidak pernah bisa sebagus perusahaan-perusahaan atau organisasi di dunia yang dikelola secara profesional. Padahal kita pengen jadi terang buat mereka. Mana mungkin saudara dan saya bisa jadi terang, menjamah mereka, jadi dampak kalau dalam bekerja aja kita kalah dengan mereka. Filosofinya, mereka membangun filosofinya atas dasar profesionalisme. Kita, ya kan Tuhan mengampuni. Iya sih Tuhan mengampuni, tapi manusia tidak gampang melupakan. Apalagi para donatur, susah dia melupakan. Saya bukan memihak donatur, tapi kita butuh donatur untuk pergerakan pekerjaan Tuhan bisa terus dilakukan di muka bumi ini. Betul ya? Saya bukan mata duitan, bukan mau fundraising, tapi kita harus jujur saudara. Faktanya pekerjaan Tuhan butuh biaya dan donatur. Bahkan mau nolong orang, mau melakukan firman Tuhan aja, mau nolong orang susah, juga butuh donatur. Amin. Jadi jangan alergi dengan itu ya. Tapi gak boleh juga terus-terusan cari donasi. Gak boleh juga. Oke. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya. Jadi sudahlah. Gak usah mikir. Kemarin minggu lalu kan Pak Michael sudah khotbahkan. Udahlah, kalau kamu nabur jagung, gak usah didoakan, dia pasti keluar jagung, percayalah. Kalau kamu nabur benih apel, percayalah, udah gak perlu doa puasa, dia gak mungkin keluar duren. Sekalipun sudah doa puasa juga gak bakal keluar duren kan.
percayalah dia akan keluar apel. Jadi waktu saudara melakukan hal-hal yang benar, yang baik, sudah gak usah mikir dibales enggak, direspon positif enggak, udah gak usah mikir. Lakukan aja dengan tulus, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saudara. Bisa gak kita begitu? Sebenarnya bisa kalau mau. Karena kalau kita melakukan hal yang benar, hal yang baik itu karena ingin mendapatkan balasan, sudah tunggu waktu kita akan kecewa. Saudara mau baik dengan siapa salah satu orang di sini yang dikenal paling baik pun, satu saat akan mengecewakan juga. Satu saat akan gak cocok juga dengan apa yang saudara ekspektasikan. Jadi mari, yang ekstrem kemarin, ada quote yang mengatakan dari Martin Luther ya, kalau orang berbuat baik itu mengharapkan balasan kebaikan lagi, itu adalah sebuah kejahatan. Wow. Ya saya pikir-pikir benar sih, tapi ekstrem banget ya. Iya kan? Jadi kalau saudara melakukan hal yang baik, menaburlah, menolong orang lah, mau apa ada yang kita sebut, terus saudara berharap balasan, Martin Luther yang ngomong, bukan saya loh. Itu kejahatan bro. Masih mau gak kita melayani nih? Oh iya saudara. Dari semua khotbah kemarin minggu lalu itu saya cuma merenungkan kata itu aja. Benar gak ya? Saya sedang mengekspresikan cinta yang Tuhan sudah kasih atau sedang melakukan kejahatan. Terus saya mulai mengingat, oh iya ya. Memang kita kadang-kadang sering jadi pribadi yang terlupakan. Tuhan izinkan. Contoh. Saudara masih ingat dong bagaimana Yusuf ada dalam penjara. Dia mengartikan mimpi saudara. Waduh, karunia yang luar biasa kan. Itu kalau zaman hari ini PK-nya gede itu. Iya, ngantri itu yang datang. Ngantri. Dan caspleng lagi, tepat. Enggak yang sekedar ngomong-ngomong kayak yang sekarang itu. Enggak jelas ujungnya. Langsung terjadi apa yang disampaikan Yusuf lewat mimpi daripada juru minuman dan juru roti itu. Dan saya mau kasih tahu. Waktu mereka diangkat lagi oleh raja, Yusuf dilupakan. Enggak dibalas perbuatan baiknya. Saya mikir itu, wow iya ya. Tapi kita sering banget melakukan sesuatu yang kecil aja, dilupakan, jengkel kita. Kadang-kadang orang yang lupa itu juga gak sengaja. Kira-kira juru minuman itu sengaja gak melupakan Yusuf? Saya pikir-pikir gak sengaja kali. Karena dia saking happy-nya, saking senengnya. Dia mikir mau syukuran makan apa, menunya, ngundang siapa, mau sewa tempat di mana, sampai dia lupa ada Yusuf di penjara. Makanya kalau dapat berkat Tuhan, jangan mikir pestanya. Saudara jadi lupa siapa orang-orang yang berinvestasi dalam hidupmu. Ya. Kalau dapat rumah baru, jangan mikir menu makanannya waktu syukuran. Ada banyak yang mau pindah rumah soalnya. Saksikan bagaimana saudara mendapatkan anugerah Tuhan, nanti kita belajar nanti. Dengan cuma tidak memandang uang saja, tapi toh akhirnya Tuhan sediakan kalau memang dibutuhkan. Nah, saksikan, cari esensi-esensi yang saudara dapatkan lewat kenapa saudara pindah rumah. Jangan bingung pestanya. Nanti saudara jadi kayak juru minuman itu, melupakan orang-orang yang berinvestasi dalam hidupmu. Tapi saya sih tahu Tuhan dengan sengaja membiarkan orang-orang itu lupa. Yusuf jadi pribadi yang terlupakan, tetap ada dalam penjara, nggak diingat. Karena memang Tuhan punya agenda untuk Yusuf. Yusuf ngambek nggak? Yusuf jadi marah nggak? Yusuf tetap nggak setia pada panggilannya. Nah, puji Tuhan Yusuf tetap konsisten. Dia nggak apa-apa. Ya, oke.
pekerjaan memang ada beberapa orang punya narasi yang berbeda-beda tentang pekerjaan. Tapi kita nanti mau fokusnya di panggilan ya. Sekarang saya mau kasih tahu dulu yang ini deh. Karena memang ada orang yang bekerja itu cuma sebagai sarana untuk cari duit. Kenyataannya. Bahkan maaf, tadi kan kita sudah sepakat ya. Pelayanan dan pekerjaan Paulus loh ya. Dalam Efesus tadi membuatnya jadi sama. Sama aja. Ya. Jadi kalau itu mau pekerjaan, mau melayani itu sama Paulus dianggap sebagai sebuah kegiatan yang sama. Yang konteksnya harus panggilan. Bisa nggak sekarang melayani orang motivasinya cuma cari duit juga? Oh saya volunteer Pak, saya nggak cari duit. Ya, sudah cari tepuk tangan. Ya, saudara cari pujian. Bahkan mungkin, ya, saudara cari peluang dalam pelayanan. Bisa kan? Buka percetakan. RRCC suruh bikin handbook, jangan soft copy, hard copy. Semua saudara yang cetak. Peluang nggak? Jangan Tin ya, kamu jangan lakukan itu Tin. Nggak bisa, harus tetap ada hard copy-nya. Saudara beli mesin cetaknya. Bisa. Bisa. Masa salah sih Pak, saya dapat berkat dari pelayanan? Enggak. Enggak. Tapi kalau orientasimu cuma duit. I tell you, kamu menyembah Mammon. Ya. Sebab orang yang menganggap panggilan atau pekerjaan sebagai sarana untuk cuma mencari nafkah, orientasinya pasti pada angka yang mau lebih tinggi. Sudah. Betul gak sih? Sudah ngomongnya melayani. Udah profesional aja dibayar sekian, 2 digit di sini nggak dihargai. Loh katanya melayani. Gimana sih? Bukan nyinggung loh ini, bukan. Ini contoh aja. Nggak ada yang begitu di sini, puji Tuhan nggak ada yang begitu. Tidak ada yang begitu. Jemaat saya mau beritahu, semua pelayan-pelayan di Riverside tidak ada yang terima persembahan kasih. Supaya jemaat lega dan senang dulu. Jadi nggak ada yang begitu di sini. Ya, nggak ada. Semua kita yang melayani, kecuali yang memang bekerja. Dalam tanda kutip ya, melayaninya memang dia tidak lagi melakukan kegiatan lain di jam 9 sampai 5 sore. Dia totally tidak melakukan pekerjaan. Dan dia butuh biaya hidup. Maka itu dia diperlakukan sebagai seorang profesional yang memang ya melakukan tugas panggilannya sebagai orang yang harus dihargai. Nggak salah dong. Tapi kalau yang masih melakukan tugas-tugas seperti kita yang bekerja harus akhirnya disebut sebagai volunteer, kita tidak ada yang terima PK. Tidak ada yang terima persembahan dari donasi. Kita udah sepakat. Supaya apa? Supaya nggak ada ini. Nggak ada yang akhirnya melayani, orientasinya sebenarnya bukan pelayanan. Tapi uang. Apalagi uangnya nanti minta lebih tinggi, dan lebih tinggi. Orang yang pekerjaan dianggap, apa yang Tuhan suruh kerjakan dianggap sebagai sarana untuk mencari nafkah, dia pasti berorientasi pada angka yang tinggi. Dan orang itu akan selalu membuat proses dianggap sebagai halangan yang sebaiknya dihindari. Betul gak sih? Loh Pak, gereja yang gede itu aja waktu mau bikin izin gereja, dia nyogok pejabat A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Ya biarin, bukan urusan kita itu. Nah kita sering kali begitu ya. Ada orang melakukan kesalahan, dan orang itu gerejanya lebih gede, organisasinya lebih gede dari kita anggap itu sebagai sesuatu yang dibenarkan oleh Tuhan. Terus kita kalau melakukan juga boleh, karena dia begitu, kita juga harus begitu. Iya enggak? Padahal sudah lupa, dia punya kelebihan-kelebihan
yang kita nggak punya. Kita cuma ngelihat dan kita tiru kelemahannya tanpa tahu kelebihannya. Iya kan? Mungkin saudara akan ngutip lagi. Lihat itu Pak Daud, dosa saya cuma, maaf. Dosa saya cuma kumpul kebo aja. Daud bukan lagi kumpul kebo Pak. Pasangan aslinya dibunuh. Lebih jahat dong. Jadi kalau saya kumpul kebo harusnya gak apa-apa. Karena Daud tetap dicintai Tuhan kok. Mudah-mudahan gak ada yang kumpul kebo di sini. Kumpul istri dan suami aja. Masalahnya saudara punya gak kelebihan kayak Daud? Yang membuat hatinya Tuhan tertarik pada Daud sekalipun dia kepleset di kesalahan itu. Saudara punya gak hati yang mencintai Tuhan sungguh-sungguh seperti Daud? Akhirnya dia melakukan kejahatan itu memang betul-betul dia terpleset. Ada orang yang saya pernah khotbah, ada yang kepleset, ada yang memang menjatuhkan diri masalahnya. Gak ada yang tahu kita kepleset atau menjatuhkan diri. Iya kan? Gak ada yang tahu saudara sendiri. Tapi demi untuk membenarkan kejatuhan saudara, saudara mulai ngutip-ngutip, ngambil-ngambil tokoh-tokoh yang jatuh di tempat yang sama. Tanpa saudara tahu kelebihannya dia apa, saudara melakukan apa. Kita melakukan apa. Nah menurut saya saudara, kita stop, belajarlah untuk mengasihi Tuhan dengan tulus saja. Gak perlu banding-bandingan dengan mereka itu. Yang pasti saudara harus jadi dirimu sendiri, saudara sudah dipilih Tuhan, saudara sudah ditebusnya, saudara dikasihinya. Sekarang bagaimana respon saudara, itu aja kan. Jadi orang yang orientasinya mencari nafkah, dia pasti akan menghindari proses. Nah kita tahu kan bahwa kalau saudara mencintai Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak melewatkan sebuah proses. Karena cinta saudara kepada Tuhan itu bisa saudara rasakan dengan nyata. Nggak lewat saudara cuma dikasih tahu. Nggak cuma lewat saudara dikasih informasi yang ditangkap oleh otak kita. Tapi harus sampai masuk turun ke dalam hati kita kan. Memenuhi. Dan biasanya yang bisa turun memenuhi itu pada waktu firman itu keluar di tengah-tengah proses yang berlangsung. Bukan pada saat engkau sendirian di rumah, AC masih nyala, kamar masih bagus, semua cicilan udah lunas, rekening di bank masih banyak saldonya, tes prodia saudara tidak ada bintang, istri atau suami saudara baik-baik aja, terus saudara merenungkan firman Tuhan seolah-olah saudara sudah dalam proses sanctification. No, belum menentukan bro. Itu cuma baru nempel di kepala kita sebagai pengetahuan, informasi. Sampai nanti musim hujannya datang, musim badainya datang. Informasi yang saudara terima itu bisa tetap membuat saudara berdiri kokoh. Atau cuma seperti rumah yang dibangun di atas pasir dan saudara roboh juga. Lah waktu saudara bisa melewati dengan tetap berdiri kokoh. Pada waktu itulah sebenarnya kasih yang nyata dari Tuhan itu turun ke hati saudara itu. Menguasai saudara dia. Kan gak bisa kan. Ita percaya sama Budi. Cuman ngomong tiap ketemu I love you. Darling I love you. Tapi begitu dia, iya kan, jatuhin iPhone-nya yang mahal itu. Wah mencak-mencak langsung. Kan gak bisa. Gak percaya Ita. Wah kamu memang pemain musik love song. Iya dong. Dia harus, apa yang dia dengar, yang diinformasikan bahwa pasangannya itu mencintai dia, dia harus benar-benar bisa alami dalam kehidupannya yang nyata itu kan. Yang dirasakan waktu apa? Waktu badai, tofan, angin mulai datang. Terus apa reaksinya? Iya dong. Jadi saudara gak bisa mencintai pasanganmu pada saat dia dalam keadaan baik-baik aja sebenarnya.
pada saat dia nurut, pada saat dia bertanggung jawab, pada saat dia masih gagah, pada saat dia masih wow, kayak gitar Spanyol. Gak bisa. Saudara akan susah membedakan antara love and lust. Saudara akan susah membedakan itu cinta atau nafsu. Susah. Nggak bisa. Tapi pada waktu sudah tidak terlihat. Tidak seperti yang saudara harapkan. Apakah masih saudara mau berkorban dan mencintai dengan apa adanya? Itulah cinta. Makanya kamu nggak boleh poligami. Makanya kamu harus terus mencintai istri di masa mudamu. Sebab Tuhan sudah tahu di masa tua lebih berat mencintai. Betul nggak? Firman Tuhan ngomong begitu kan? Cintailah, hiduplah dengan istri di masa mudamu. Karena di masa tua dia udah nggak seperti yang kamu mau. Setuju? Karena saya dengar katanya Kristen mulai kotak-katik mau bikin aturan boleh poligami katanya. Kita doakan jangan terjadi atau terjadi nih. Nah, dia menghindari proses karena dianggap sebagai halangan, dianggap memperlambat. Kemudian dia mengandalkan hikmat dunia yang cerdik tanpa perlu mempertimbangkan ketulusan kepada Tuhan. Makanya ada banyak orang-orang yang saran saya sih, kita berbeda itu biasa saudara. Kita ada perbedaan satu dengan yang lain itu normal. Normal banget. Saudara punya ekspektasi dalam komunitas itu nggak apa-apa. Tapi saran saya sih, sampaikan apa adanya. Supaya kalau itu salah bisa dikoreksi. Daripada saudara simpan dalam hatimu yang terdalam. Jadi sebuah agenda yang tersembunyi. Dan itu membuat engkau yang tadinya mau melayani sungguh-sungguh. Jadi hilang ketulusan. Saudara akan mulai berpolitik dengan kecerdikan. Yang memang sudah Tuhan kasih juga sih. Tapi tidak dengan ketulusan lagi. Sudah mulai bermain-main di area yang dalam tanda kutip ya. Berpolitik. Karena saudara mengejar yang namanya angka, keuntungan, dan lain sebagainya. Coba renungkan itu. Nah ini orang yang memang masih ada dalam situasi bekerja itu bukan panggilan. Itu seperti orang-orang dunia yang kita kenal sebagai sekuler tadi, memang cari duit, cari nafkah. Nah sekarang yang panggilan apa saudara? Pekerjaan adalah panggilan. Berarti harus ada peristiwa yang namanya proses untuk apa? Menemukan karunia yang Tuhan berikan. Makanya jangan kaget. Jangan heran. Saya sekarang sampaikan. Kalau saudara ngelihat tahun ini Pastor Jerry sebagai community pastor. Tahun depan ganti lagi. Tahun berikutnya ganti lagi. Saudara jangan bingung ya. Gak dipecat. Bukannya gak perform. Karena di luar mulai terdengar kan. Waktu tim manajemen diganti. Wah, jangan-jangan jatuh dalam dosa. Jangan-jangan korupsi. Jangan-jangan macem-macem. Hey, tugas saya menemukan karunia saudara, membantu. We help you to fulfill your destiny. Kami membantu, mau menolong untuk saudara memenuhi destiny saudara. Nah kadang-kadang orang gak tahu destiny panggilannya apa. Saya kasih contoh. Masa remaja saya tahun 80-an, 85, 86, 87 ya. Kalau sekarang kan yang tren apa saudara di dunia musik? K-pop. Betul ya? Semua anak-anak muda kalau bisa pengen jadi K-pop. Jadi artis idolanya. Zaman saya rock and roll.
Wah, ya kan? Rock and roll. Ini salah satu tokohnya yang paling narsis nih ada di sini. Tanya dia nanti. Kita naif banget saudara. Seolah-olah kita bisa jadi kayak idola kita. Kenapa saya ngomong naif? Sebab gak mungkin. Gak mungkin kita tahu itu. Dan betul kan di antara teman-teman kita dulu gak ada ya kan. Yang jadi John Bon Jovi, yang jadi Robert Plant. Gak ada. Kita jadi begini tetap. Tapi kita dengan naifnya. Waduh, kita pakai pakaian kayak mereka, kita belajar nyanyi kayak mereka, kita bikin rambut kita jadi kayak mereka, seolah-olah kita mimpi kita bisa jadi kayak mereka. Kan begitu ya saudara? Tanpa tahu karunianya ada di mana. Tanpa tahu panggilannya ada di mana. Dan itu kebawa saudara. Waktu saya bertobat. Saudara tahu nggak? Saya ini senang nyanyi loh saudara. Mau coba? Wah Richard langsung ini dia. Mau nyanyi apa Pak? Bibo Bryson atau George Benson? Saya pingin nyanyi. Saya senang nyanyi saudara. Tapi ada problem. Orang-orang nggak suka mendengar saya nyanyi. Betul nggak? Ya udah saya nyanyi aja sendiri di kamar. Istri saya yang denger. Kalau dia gak suka silakan pindah kamar. Saya nyanyi aja. Terus no problem. Bagi saya itu kan hobi. Saya suka nyanyi dan waktu saya bertobat, saya melayani, saya sudah berpikir. Wow, saya ingin jadi kayak Ricardo. Iya serius. Sampai someday. Itu pentingnya Bapak Gembala, itu pentingnya orang tua rohani. Sampai satu saat Pak Arifin manggil saya. Kamu itu pengkhotbah dia bilang. Loh saya gak berani ngomong di depan umum Pak. Saya gak bisa ngomong. Kamu itu pengkhotbah dia bilang gitu. Khotbah. Loh saya pengen nyanyi Pak. Khotbah dia bilang. Jadi saya kasih tahu ada kabar baik nih. Ada kabar baik buat saudara yang sedang dilatih berkhotbah. Pertama kali saya berkhotbah, bukan karena saya merasa dipanggil Tuhan untuk jadi pengkhotbah. Tapi saya dipaksa Bapak Gembala. Dan saya mau kasih tahu ya, saya gak bisa tidur saudara menjelang mau berkhotbah. Ketakutan, grogi dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya mau beritahu, stage manager sibuk kalau saya khotbah karena selalu ngambil waktu lebih panjang. Ya iya dong. Nah, tugas kita di dalam bekerja sebenarnya yang paling utama, kita masuk dalam proses untuk menemukan karunia kita. Temukan talenta yang Tuhan sudah taruh. Karunia yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupanmu. Jangan pusing angkanya. Bisa jadi saudara bekerja di tempat yang salah dengan income lebih gede. Tapi mentok sampai di situ. Nggak jadi dampak. Nggak memberkati banyak orang. Cuma memberkati dirimu sendiri dengan angka yang kamu anggap gede. Paham maksud saya? Tapi mulailah. Makanya kalau awal-awal kerja jangan mata duitan. Jangan ngejar cuman income. Pastikan saudara berada di tempat yang tepat dulu. Jangan belum gajinya berapa. Wah. Bisnis belum jalan. Bingung. Maaf. Iri dengan orang lain yang sudah jalan. Terus mulai mau ikut-ikutan. Seolah-olah kita salah pilih. Ikut yang sudah jalan. Kan belum tentu saudara. Belum tentu. Kalau dia jalan bagus ya karena dia ada di tempat yang tepat ya jalan. Nah kita mau ikut-ikutan cuman karena angka. Nggak terjadi apa-apa. Akhirnya kita terus bingung. Nggak jelas. Ya, makanya jangan kaget ya. Kalau di sini nanti tahun depan ada reposisi, ada pergantian-pergantian orang pindah ke
bidang-bidang yang lain. Karena kita sedang ingin menemukan karuniamu ada di mana. Harus dicoba. Ya. Kemudian yang kedua, setelah ketemu, ya dikembangkanlah. Terus dibuat semakin tajam. Karena kita mau ujungnya memuliakan Tuhan. Gak mungkin karya yang apa itu? Ecek-ecek. Bisa kita sodor-sodorkan untuk nama Tuhan dimuliakan. Gak mungkin kan? Harus ada bukti. Ya. Kemudian pada waktu proses terjadi, saudara menemukan karunia, saudara mengembangkannya tanpa saudara sadari. Saya mau kasih tahu, ini pentingnya saudara. Pendewasaan karakter itu terjadi di situ loh. Saya kasih tahu ya, waktu saudara menemukan karunia saudara mengembangkan, saudara kan akan jadi orang yang makin hebat di bidangmu kan. Makin skillful di bidangmu kan. Betul gak? Waktu engkau makin skillful, makin hebat. Cenglinya, saudara makin rendah hati. Cenglinya saudara akan jadi makin dewasa dalam karakter. Makin rendah hati. Iya. Jadi kalau orang yang disenggol dikit, dikritik dikit, dikasih tahu dikit itu udah langsung ngamuk. Saya mau kasih tahu, ilmunya dikit itu. Ilmunya dikit. Skillnya rata-rata biasanya. Makin orang itu menemukan dan mengembangkan karunia-Nya, biasanya dia makin hebat dan dia makin rendah hati. Dia tidak gampang nyala-nyalain orang lain biasanya. Gak gampang menilai orang lain. Nah, hari ini ya, di dunia maya terjadi pertempuran yang memalukan. Para profesor doktor teologi menyerang profesor doktor teologi yang lain karena perbedaan pendapat doktrin. Betul ya? Saya nggak ngomong membela si A si B loh ya. Saya nggak dalam rangka mau membenarkan atau menyalahkan si A atau si B. Tidak. Cuman saya mau pesan aja sama saudara-saudara hari ini. Saudara nggak perlu ikut-ikutan menyalahkan. Tidak perlu. Nggak perlu. Apa untungnya? Nggak ada. Nah, orang yang gampang berkomentar, ngomong salah benar, menurut saya, dia belum dewasa memang. Bereaksi langsung. Kalau kita yang sudah cukup dewasa, tenang aja. Kekuasaan maha kuasa Tuhan tidak turun sedikit pun, setitik pun akibat daripada kalau toh mereka salah. Enggak pengaruh. Kemuliaan Tuhan kita tidak akan terpengaruh dengan kesalahan mereka berpikir. Tapi justru saling serang inilah. Ribut sendiri inilah yang belum tentu. Nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Yang pasti mempermalukan orang-orang seiman kita. Iya kan? Jadi kan nggak perlu toh. Jadi saya melarang saudara. Kalau saudara mau nurut, gak usah ikut yang begitu-begitu. Tapi kalau saudara mau tahu, dengerin aja. Dengan saudara mendengar juga, saudara gak harus jadi membernya kan. Gak harus terus langsung percaya kan. Gak harus terus langsung menyalahkan yang lama kan. Gak harus, karena saya mau kasih tahu, saya bersaksi. Berapa tahun yang lalu, ya pengajaran yang kita hadirkan di tempat ini, hari-hari ini, buku-buku yang kita baca hari ini, itu pernah saya sudah diajak seminarnya kira-kira 20 tahun yang lalu. Kalau ada yang masih ingat di Radisson Hotel. Dan pengajarnya konglomerat yang hebat, jenius. Ya. Waktu itu tapi karena saya masih belum seperti hari ini, saya masih umur 30-an dan saya sangat karismatik. Tentu saja saya menentang.
bidat. Wah, gantian ya kan. Tidak mau. Dan saya dengar orang-orang yang ikut di situ. Begitu dapat cuma baru 1 bab, 2 bab aja. Ya kalau sekolah masih SD kelas 1 atau kelas 2 lah. Sudah langsung ambil kesimpulan. Bahwa di tempat yang lama sesat. Coba saudara. Bahwa di tempat yang lama dia merasa disesatkan. Ya waktu itu saya sih waduh kok begini ya. Ya gak tahu lah, mungkin dia benar. Maybe. Ikut. 10 tahun kemudian. Saya kasih tahu. Ya saya berharap ya dia benar ya sudahlah. Tapi 10 tahun kemudian saya ketemu dia. Tadinya dia pemusik gereja. 10 tahun kemudian bahkan dia sama sekali tidak terlibat dalam gereja. Dia jadi pemusik klub malam. Bahkan saya dengar, waduh banyak cerita-cerita yang negatif. Justru terjadi dalam kehidupannya. Nah kan. Jadi belum tentu. Belum tentu. Gak menjamin. Tapi saya gak ngomong ajaran baik itu, ajaran benar itu perlu. Enggak juga. Saya ngomong perlu. Tetapi kita jangan reaktif. Jangan gampang-gampang kalau beda pendapat menyalahkan. Sebab Tuhan cuma suruh kita belajar dan dia tidak pernah memberikan legitimasi untuk kita jadi hakim untuk menyalahkan mana yang benar dan mana yang salah. Gak pernah kan? Tuhan memberikan legitimasi itu. Tapi awasilah ajaranmu dan ajarlah domba-domba yang diserahkan dalam pelayananmu. Jadi tugas saya cuma mengawasi pengajaran saya, kita di sini dan mengawasi saudara aja. Di luar ini saya nggak punya otoritas dan wewenang untuk itu. Saya nggak tahu. Salah atau benar, nggak tahu, dengerin aja sendiri. Tapi kalau saudara secara intens orang yang ada di sini mau diskusi, boleh. Tapi orang-orang luar yang bukan member kita, yang bukan orang-orang yang sudah jadi member terdaftar di Komsel kita, menurut saya nggak usah, biarin aja dia dengan pencariannya. Yang harus kita jaga itu domba-domba yang Tuhan percayakan. Ya jemaat ini yang terdaftar di Komsel. Makanya daftarlah Komsel kalau belum di Komsel. Daftarlah Komsel. Karena disitulah kita akan belajar serius mengawasi ajaran, mempertanggungjawabkan ajaran di hadapan Tuhan. Di Komsel itulah. Ya. Oke. Yang terakhir. Nah ini. Pekerjaan adalah sebuah panggilan yang bukan cuma panggilan. Saya tambahin lagi. Panggilan ilahi. Jadi panggilan yang wow, yang sudah paling tinggi lah begitu ya. Sudah harus masuk ke sini nih. Nah ini yang terjadi. Apa saja pekerjaanmu di rumah, pekerjaanmu di kantor, pekerjaanmu di pelayanan, dimanapun itu, apa saja yang kamu kerjakan untuk majikanmu. Majikanmu kalau di gereja siapa? Kan begitu ya. Majikanmu kalau di kantor siapa? Majikanmu kalau di rumah siapa? Apa saja yang kamu kerjakan untuk majikanmu, lakukanlah dengan sepenuh hati. Karena kamu sebenarnya sedang melayani Tuhan. Loh, majikan saya salah Pak. Saya tahu. Saya tahu. Makanya Paulus kasih ini. Jangan ngelihat majikanmu. Tapi lakukan seperti engkau sedang melayani Tuhan. Kecuali saudara disuruh oleh majikanmu untuk melanggar hukum. Jangan mau. Melanggar firman. Jangan mau. Melanggar moral. Jangan mau. Tapi selama engkau cuma beda-beda cara, metode, apalagi yang tidak ada urusannya dengan pelanggaran moral dan hukum dan lain sebagainya. Kata firman Tuhan, lakukan seperti engkau taat dan tunduk kepada Kristus. Jangan cuma asal dia senang supaya gajimu naik.
Tapi dengan hati yang respectful, hormat, dan tulus. Sebab Tuhanlah yang akan memelihara kamu, bukan majikanmu. Iya. Iya, saudara. Kenapa saudara harus ditaruh di tempat-tempat yang mungkin menurut saudara, tapi majikan saya begini begitu. Kamu sedang diproses. Kamu sedang diproses. Diproses apa? Mungkin filosofi kerjamu yang gak bagus. Mungkin kedisiplinanmu yang gak bagus. Mungkin caramu ngatur hidupmu yang acak-acakan. Mungkin. Cuma saudara sendiri dan Tuhan yang tahu. Tapi intinya Tuhan melewatkan saudara dalam sebuah proses yang tidak sesuai dengan keinginan hatimu. Ada maksud dan tujuannya. Untuk kebaikan saudara dan untuk akhirnya lewat segala aspek kehidupanmu. Goalnya nama Tuhan dimuliakan. Mau gajimu gede apa kecil, bisnismu gede apa kecil, itu gak penting. Yang penting nama Tuhan dimuliakan. Nah cenglinya kalau nama Tuhan dimuliakan, ekonomimu sehat. Saya gak ngomong kaya raya, nanti salah. Cenglinya ekonomimu sehat. Engkau gak akan kekurangan, engkau akan mandiri. Engkau akan dewasa ngatur. Karena Tuhan lebih pusing pada value dibanding daripada angka. Tuhan lebih mau saudara jadi dampak, jadi terang dibandingkan angka yang besar. Dibanding bisnis yang banyak. Semua orang suka itu, saya pun suka itu. Tapi kadang-kadang itu semua justru menjatuhkan kita. Gak lagi memuliakan Tuhan malahan. Justru membuat kita malah seringkali lewat pekerjaan yang kita ngomong. Untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Padahal kita sedang memuaskan hawa nafsu kita. Betul gak sih? Iya. Jadi ayo saya ajak kita semua. Belajarlah untuk tunduk. Gak usah tunduk sama Tuhan dulu, kejauhan sama majikanmu. Sampai dengan gampangnya ya Tuhan yang ngomong ya. Tunduklah pada majikanmu seperti kepada Kristus. Karena saudara tunduk kepada Kristus itu loh masih abu-abu gimana. Kristus udah naik ke sorga, gak kelihatan. Gak ketemu kita lagi. Tunduklah pada majikanmu seperti kepada Kristus. Wow. Ngeri gak saudara? Masih mau ikut Tuhan Yesus? Iya. Nggak tahu, ada yang ketawa seneng, ada yang mukanya cemberut kayak mau marah, ada yang sudah mau pulang, saya lihat beda-beda responnya. Perlu disurvei nih. Iya kan? Ada yang bahagia kayak kelepasan. Nggak tahu apa yang terjadi di sini. Nah, yang terakhir. Selain akhirnya mendatangkan kemuliaan Tuhan, memang karena kita harus masuk. Namanya juga ke saudara ini jadi terang, jadi dampak, jadi pelita yang ditaruh di atas tempat yang tinggi yang sehingga akhirnya orang dari jauh dalam kegelapan itu bisa melihat. Makanya ada istilah dulu yang namanya excellent spirit. Nah saya ambil ya ayatnya kira-kira begini nih, Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil. Ini ajaran Tuhan Yesus nih. Berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ada lagi di bawahnya yang kalau ada orang sampai nuntut bajumu, minta bajumu, berikan juga jubahmu. Itu loh saudara. Wow. Itu yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita. Nah saya pernah baca buku, terakhir ya. Saya pernah baca buku, zaman saya masih aktif di dunia bisnis. Buku-buku tentang leadership dan marketing. Ada istilah, dulu dikenal, ada sebuah perusahaan hebat di Indonesia, punya hashtag satisfaction customer satisfaction ya. Di tempat ini, Bon Jovi bekerja ini dulu. Customer satisfaction. Motonya adalah visi kami kepuasan pelanggan. Terus di zaman itu ada seorang penulis buku hebat, dia nulis satu tingkat di atas itu, yaitu delighting customer. Kalau satisfaction itu gini, apa yang konsumen minta selalu perusahaan bisa deliver, bisa kasih. Yang dituntut oleh
customer, oleh konsumen. Tapi di Lightning, konsumen belum minta, perusahaan udah kasih. Ngerti? Belum sampai diminta, perusahaan sudah tahu maunya customer itu apa. Dia kasih. Wah, waktu itu heboh tuh. Ini tahun 90-an nih. Belakangan saya dengar lagi, tapi nggak tahu ini bisa dipraktekin nggak. Marketing with love. Wow. Menjual dengan cinta. Bukan jualan cinta, bukan. Menjual dengan cinta. Jadi gini maksudnya. Kalau kamu aja nggak pengen beli produk itu, jangan jual produk itu. Kalau kamu aja nggak mau keluarin duit segitu untuk produk itu, jangan jual segitu. Itu hukum Kristus. Kalau engkau nggak mau dicubit, jangan cubit. Kalau engkau nggak mau diperlakukan demikian, jangan perlakukan orang lain seperti itu. Waduh. Nah kalau saudara bekerja dengan seperti ini, banyak untungnya apa banyak ruginya nih? Banyak untungnya apa banyak ruginya? Saya mau kasih tahu. Sementara waktu mungkin saudara akan berdarah-darah. Sementara waktu. Sama seperti sebutir mutiara atau berlian jatuh ke dalam lumpur. Sementara waktu seolah-olah itu seperti kerikil yang tidak ada harganya. Orang dikasih pun gak mau. Tapi dia tidak pernah berubah menjadi kerikil. Mutiara tetap mutiara. Dan satu saat waktu lumpur-lumpur pasir-pasir yang menutupi sinarnya itu dihilangkan. Dia akan bersinar. Dan tetap jadi sebuah barang yang mahal. Waktu saudara punya spirit yang excellent seperti ini. Mungkin sementara waktu engkau seolah-olah jadi victim. Jadi orang yang paling dirugikan, jadi korban. Tapi saya mau beritahu ya, firman Tuhan gak pernah salah. Tuhan gak pernah keliru milih saudara. Tuhan gak pernah keliru mengasah saudara. Sementara waktu kelihatannya saudara gak kelihatan. Tertutup oleh hiruk pikuknya dunia ini. Tapi sinar itu kalau ada dalam hidupmu, tinggal tunggu waktu. Satu saat akan bersinar dan semua orang mengingininya. Dan waktu itu terjadi, kalau engkau melewati proses yang benar tadi, gak mau instan tadi, kemungkinan saudara tidak akan mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara akan menggalikan segala pujian, hormat, kemuliaan cuma bagi Dia. Amin saudara. Mari kita berdoa.